Aku melihat Umar berjalan dari sana. Di saat yang sama iblis jalan dari arah sana. Begitu iblis melihat Umar, iblis lari tunggang langgang. Allahu Akbar. Iblis berpapasan dengan Umar, yang lari iblis. Malaikat Jibril marah saat itu, murka. Itu gunung Taif dipegang tuh sama malaikat Jibril. Wahai Rasulullah, jika engkau ridho dan mengizinkan aku mengangkat gunung ini, akan aku habisi mereka. Andaikan Musa ada di tengah-tengah kalian pagi hari ini, lalu kalian pergi mengikuti Musa dan meninggalkan aku sendiri di sini, sungguh sesatlah kalian. Allahu Akbar. Kenapa mengikuti Nabi Musa dikatakan sesat? Bukankah Nabi Musa Nabi Allah juga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, suara saya terdengar, Bu? Dengar. Jelas, Bu, suara saya, Bu? Jelas. Kurang jelas? Kurang jelas suara saya? Kurang. Kalau segini jelas, Bu? Oh, Bu, suara saya jelas, Bu? Jelas. Gimana, Bang? Jelas, Bang? Ah, jelas. Wajah saya jelas, Bu? Wajah saya jelas? Ah, jelas. Kira-kira saya orang mana, Bu? Orang Indonesia. Orang Indonesia, tepat sekali, Pak. Orang Indonesia, Pak. Puja-puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Malam hari ini, malam terakhir saya dalam safari dakwah bersama Yayasan Kita Peduli Berbagi. Pertama, kami ceramah di Kabupaten Rohan Hulu, Rohul, di Masjid Muhajirin, Al-Jihad, Al-Jihad di ya, di daerah Pasir Pangarayan, di Pasir Pangarayan, Kabupaten Rohan Hulu, tidak jauh dari Islamic Center yang luar biasa, masjidnya indah, luar biasa, masjid termegah se-Asia Tenggara. Maka merupakan sebuah kehormatan dan kenikmatan besar bagi saya pribadi bisa silaturahmi, safari dakwah, dan hari ini ditutup di Payakumbuh. Ya, ini momen kedua saya ceramah di Payakumbuh dalam safari dakwah saya. Dulu kami safari dakwah bersama sahabat yoga, ada beliau dan kawan-kawan. Beliaulah yang membawa saya di Sumatera Barat ini, Malang Melintang. Terakhir kami safari dakwah bersama Buya Akil, ya. Beliau sempat sakit katanya, kita doakan mudah-mudahan beliau sembuh. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah selalu pada uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan Rasul yang kehadirannya di muka bumi memiliki keutamaan yang berbeda dengan Nabi dan Rasul yang lain. Yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, Ketua DKM Masjid Al-Muhsinin Kota Baru Simalanggang yang dirahmati Allah. Yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, jajaran BKM Masjid Al-Muhsinin, para asatidz dan asatidah, wabil khusus kepada Wali Nagari Kota Baru Simalanggang, Bapak, atau yang mewakili juga dari tingkat kelurahan, kelurahan tadi udah Nagari ya, sama RW apa tadi namanya, Pak? Jorong, ya Jorong namanya, ya Bapak petugas Jorong yang dirahmati Allah. Hadirin Bapak Ibu dimana Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus MC kita yang masih muda ya. Saya juga sama, Bu, masih muda, Bu. Bisa terlihat dari wajah saya masih muda. Perkenalkan, nama saya Rahmat Baikuni. Saya lahir di Bandung. Ibu saya Bandung, namun ayah berdarah Bukit Tinggi, Sungai Pua, Sumatera. Jadi ada darah Sumateranya. Cuma saya bersedih, Bapak Ibu, ketika saya ke Padang, ke Bukit Tinggi, garis keturunan Sumatera Barat itu dari ibu.
Sementara ibu saya orang Bandung. Saya ke Bandung garis keturunan dari ayah saya orang Padang, Bukit Tinggi. Jadi sama Padang tidak diakui, sama Bandung tidak diakui. Tapi alhamdulillah saya diakui sama negara Indonesia. Bangga saya insya Allah menjadi Indonesia. Kenapa demikian? Betapapun saya kecewa kepada para pemimpin bangsa ini, tapi saya bangga menjadi warga negara Indonesia. Kenapa demikian? Nantikan pembahasannya di akhir pembahasan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya Bapak Ibu. Saya sudah menikah dengan satu istri. Baru satu apa sudah satu Bu? Oh baru satu Bu, semangat sekali. Ini calon-calon poligami. Tadi kami selfie sama mereka gini Bu. Istri sudah satu, belum, baru satu ya. Anak saya sudah 6, harusnya 7. Yang pertama sudah kuliah tingkat 2 di Turki, Istanbul, ngambil kuliah syariah. Yang kedua sudah kuliah pengen jadi perawat. Kemarin demo besar-besaran, dia yang merawat korban demo itu di UBK Keperawatan, Universitas Batu Kencana. Yang ketiga, akhwat sedang mempelajari Quran. Mohon doanya mudah-mudahan bisa menamatkan bulan ini juz ke-20 ya. Yang keempat, kelima, kembar laki-laki baru 10 tahun. Sekolahnya di Kutab Al-Fatih, Bandung, kelas Konuni 3. Yang keenam, keguguran, usia 3 bulan 8 hari, dan sunnahnya diberi nama laki-laki. Saya beri nama Ahmad. Dan yang terakhir alhamdulillah perempuan. Jadi ada 2 perempuan anak saya, bernama Haura, 1 tahun 7 bulan. Harusnya ikut kemari bersama ibunya, namun karena panas menjelang kami berangkat, suhunya 39,5, jadi tidak bisa memasuki bandara. Akhirnya tercekal, cuma saya yang berangkat karena sudah diperiksa suhu panas di atas 37,5. Akhirnya nggak bisa ikut Bapak Ibu. Ya, tadinya mau saya kasih es Bapak Ibu, cuma kasihan. Giliran melewati checkpoint, naik pesawat, anak saya sudah beku nantinya. Baik, Bapak Ibu dimati Allah Subhanahu wa taala. Saya memang viral sebagai Ustadz akhir zaman. Ternyata berat menjadi Ustadz akhir zaman Bapak Ibu. Salah bicara ditangkap di sidang. Ya, ditangkap sama polisi. Maka saya sudah bertekad untuk tidak lagi menjadi Ustadz akhir zaman. Jadi jangan panggil saya Ustadz akhir zaman Bu ya. Panggil saja saya Ustadz akhir bulan. Insyaallah, saya semangat. Itu barangkali Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahmati Allah, kali ini kita berada di momen Maulid Nabi. Kalau saya tanya siapakah Nabi yang pertama Allah ciptakan? Jawabannya siapa? Nabi Adam. Yakin? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam belum ada ketika Allah menciptakan Rasulullah. Jangankan Nabi Adam, alam semesta belum Allah ciptakan ketika Allah menciptakan Rasulullah SAW. Yang pertama Allah ciptakan adalah Rasulullah SAW dalam bentuk Nur Muhammad, cahaya Rasulullah. Allah menciptakan alam semesta inilah adalah merupakan bukti kasih sayang Allah kepada Rasulullah SAW. Sebab adanya Rasulullah SAW diciptakan, Allah rahmati kita. Jadi 50.000 tahun sebelum langit dan bumi Allah ciptakan, Rasulullah sudah ada. Ya. Demi mewujudkan cintanya Allah kepada Rasulullah, maka Allah ciptakan alam semesta dan Allah ciptakan kita. Maka beruntung mereka yang menjadi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa keberuntungannya? Kita bahas malam ini. Siap sampai jam berapa? Sudah 8:30. Sampai subuh? Sampai selesai? Sampai subuh? Nah, saya tagih ya sampai subuh ya. Baik. Adapun manusia yang terlahir ke bumi, ke alam semesta secara fisik adalah Nabi Adam alaihi salam. Nah, namun nanti di padang mahsyar yang berdiri di pimpinan umat manusia adalah Rasulullah SAW.
Di dalam kitab Sahih Muslim syarah Syekh An-Nawawi, Rasulullah SAW bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah." Aku adalah pemimpin anak cucu Adam di hari kiamat nanti. Jadi bukan Nabi Adam, tapi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ana awwalu man yunshaku alaihi al-qabr. Dan aku adalah orang yang pertama terbelah kuburnya nanti di padang mahsyar. Ketika malaikat meniup trompet, Israfil meniup trompet yang terakhir, nafhatul ba'ats, ada 3 kali tiupan. Nafhatus sa'q, tiupan menakutkan. Jadi sebelum kiamat terjadi akan terdengar di seluruh dunia suara yang menakutkan sehingga manusia getir mendengarnya. Entah seperti apa suaranya. Yang jelas suaranya bukan Om Telolet, Om, bukan ya. Gimana kira-kira suaranya? Saya nggak tahu. Pernah terdengar suara yang aneh di Cina? Suara binatang yang besar tapi keluar menggema dari perut bumi. Apakah suara itu? Itu hanya terdengar Cina, tapi suara yang terdengar ini seluruh dunia, Bapak Ibu. Begitu mungkin? Nggak tahu saya. Belum pernah mendengar. Dan tidak berminat untuk mendengar. Karena ketika suara itu terjadi, orang beriman sudah tidak ada di muka bumi. Allah sudah mencabut nyawanya dari muka bumi dengan sebuah angin yang bernama Iliyin. Satarihu riham min ardil Hijaz alladhi yusamma Iliyin. Akan berhembus sebuah angin dari bumi Hijaz. Ainal Hijaz al-makan bainal Makkah wal Madinah. Hijaz adalah tempat antara Mekah dan Madinah. Jadi membentang dari Mekah ke Madinah, itulah Hijaz. Ya, kalau dari Kelok 9 sampai kemana, itulah Payakumbuh. Sampai mana Pak? Dari Kelok 9 sampai Bukit Tinggi. Oh, kita bertetangga Pak? Oh, tetangga. Ya. Angin ini berhembus saking lembutnya, orang tidak terasa akan dicabut nyawanya. Itulah kenapa disebut Iliyin. La tamuru ala ahadin kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman illa qabadatsu. Tidak akan melalui siapapun di muka bumi walaupun imannya sebesar biji sawi, Allah akan mencabut nyawanya. Jadi walaupun imannya bisa dipegang Bapak Ibu. Masya Allah, betapa Allah menghargai iman manusia, betapapun bisa dipegang imannya. Wah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah sahabat Rasul yang mulia setelah Rasulullah, paling mulia di muka bumi setelah Rasulullah SAW. Kualitas imannya 2 kali lipat kualitas Umar bin Khattab. Ya. Jadi Umar bin Khattab setengah dari Abu Bakar. Dan kualitas imannya Umar bin Khattab dibandingkan dengan jumlah bintang di langit, tidak ada artinya bintang di langit dibandingkan dengan jumlah imannya Umar bin Khattab. Allahu Akbar. Ada satu bintang yang bisa kita pegang? Tidak. Lalu bagaimana dengan imannya Umar bin Khattab? Nah, ini gambaran Umar nih. Suatu hari Umar berjalan dari sana, gagah. Umar itu seperti preman pensiun. Wah, jalannya luar biasa. Ketika Rasulullah melihat Umar berjalan dari sana, lalu Rasulullah melihat ke arah sana, lalu Rasulullah tersenyum. Subhanallah. Ma bika ya Rasulullah? Ada apa ya Rasulullah? Aku melihat Umar berjalan dari sana. Di saat yang sama iblis jalan dari arah sana. Begitu iblis melihat Umar, iblis lari tunggang langgang. Allahu Akbar. Iblis berpapasan dengan Umar, yang lari iblis. Lah, kalau kita pulang dari kajian ini, ada yang putih-putih di sana? Bro, apa itu bro? Ayo, siapa yang lari duluan? Itulah bedanya kita sama Umar. Lalu apa bedanya kita dengan Abu Bakar? Kalau Abu Bakar itu orang yang pertama selalu menyambut seruan Rasulullah SAW. Dan ketika bersedekah, tidak ada yang bisa menandingi Abu Bakar. Kenapa? Cerdas Abu Bakar. Di saat orang terjebak kepada redaksi verbal, kepada kata-kata, Abu Bakar jauh kepada makna yang dalam. Brilian.
Ketika Rasulullah menyuruh para sahabat untuk berinfak di jalan Allah, yang pertama menyambut Abu Bakar. Dan yang Abu Bakar bawa semua harta kekayaannya. Kalau kita agak berat mengeluarkannya. Aduh, yang merah, apa yang hijau, apa yang biru, apa yang abu-abu. Abu Bakar semuanya. Rasulullah kaget, ya Abu Bakar, ma'asar al-fakta, betapa banyak yang kau infakkan. Apa yang kau sisakan untuk istri dan anak-anakmu? Ya Rasulullah, ini semua harta saya. Lalu apa yang kau sisakan untuk anak dan istrimu? Aku sisakan Allah untuk mereka. Karena nggak mungkin Allah nggak ngasih rezeki. Allah maha kaya. Hartaku ini tidak ada artinya dengan apa yang Allah punya. Nah, itu yang saya inginkan Allah kasihkan sama anak dan istri saya. Subhanallah. Kalau kita coba lihat tadi kantong infaknya. Ada yang warna merah berapa? Ini bedanya kita dengan Abu Bakar. Abu Bakar cerdas karena dia faham kalau hartanya dia simpan di dunia habis, tidak akan dia ambil di akhirat. Tapi kalau hartanya dia infakkan semuanya di jalan Allah, maka sebanyak itu yang akan dia dapatkan di akhirat, lebih daripada itu. Nah, ini cerdasnya Abu Bakar. Jadi bedanya Abu Bakar dengan kita itu, Bapak Ibu. Bapak Ibu mau masuk surga tanpa hisab? Apa yang mau kita banggakan di hadapan Allah? Kalau Abu Bakar, orang yang dipanggil dari semua pintu surga. Ada orang yang dipanggil dari pintu solat, ada orang yang dipanggil dari pintu sedekah, ada orang yang dipanggil dari pintu haji, pintu umrah. Abu Bakar dipanggil dari semua pintu surga. Nah, jadi gimana? Mau dipanggil dari semua pintu surga? Nah, nanti siapkan lagi kotak infaknya. Keluarkan yang merah-merah itu. Aduh Ustaz, punten Pak, ini saya memang suka begini. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, nah itulah bedanya kita dengan sahabat. Sampai mana tadi Bapak Ibu? Sampai mana? Oh, bukan itu iklan. Itu iklan. Sampai mana Bu? Abu Bakar, Rasulullah SAW. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 amanah yang Allah pikulkan kepada Rasulullah SAW yang tidak dipikulkan pada Nabi dan Rasul yang lain. Saya kalau ceramah enaknya berdiri Bapak Ibu. Kalau duduk kayaknya kurang gesit Bapak Ibu. Boleh berdiri Bapak Ibu? Pak, kasihan ibu-ibunya gini Pak. Nanti di rumah nanti gini. Pegel kayaknya. Boleh berdiri Pak, mohon maaf. Baik Bapak Ibu rahmati Allah. Ada 3 amanah yang Allah pikulkan kepada Rasulullah SAW yang tidak dipikulkan pada seorang pun Nabi dan Rasul yang lain. Yang pertama, Rasulullah SAW adalah rahmatan lil alamin. Sebagaimana di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku mengutusmu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat semesta alam. Bapak Ibu, kita ingat dalam sirah Nabawiyah ketika Rasulullah dakwah di Taif, dilempari itu Rasulullah batu demi batu menyambut kedatangan dan ceramah Rasulullah. Belum Rasul ceramah, belum Rasulullah menyuruh mereka, batu sudah berkeliaran menghantam Rasulullah SAW sampai pelipis beliau terluka. Ya, kepala beliau, sorban beliau penuh dengan batu. Malaikat Jibril marah saat itu, murka. Itu gunung Taif dipegang tuh sama malaikat Jibril. Wahai Rasulullah, jika engkau ridho dan mengizinkan aku mengangkat gunung ini, akan aku habisi mereka. Apa kata Rasulullah? La ya Jibril, kafi aidik. Jangan Jibril, tahan kedua tanganmu. Ma bu'istu li'u'adzibahum, aku diutus bukan untuk menyiksa mereka. Walakinnani bu'istu rahmatan lahum, aku diutus untuk menjadi rahmat bagi mereka. Wahai Jibril, innahum qaumun la ya'lamun, mereka kaum yang tidak tahu aku nabi dan rasul mereka. Suatu saat mereka faham siapa aku Jibril. Malaikat Jibril itu udah wah luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu kenal malaikat Jibril? Kenal tidak? Tidak.
Kenal namanya. Apa tugas malaikat Jibril? Apa Bu? Menyampaikan wahyu. Berarti sekarang malaikat Jibril nganggur. Sudah 1400 tahun tidak turun wahyu, berarti nganggur malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril gini aja, pensiun. Yang paling sibuk malaikat Israel. Itu sekarat tuh mau mati. Oh iya, itu. Gitu aja mungkin malaikat Jibril. Tidak. Menjadi wasilah Rasulullah menyebutkan posisi beliau dibandingkan Nabi dan Rasul yang lain. Apa itu? Suatu hari Umar bin Khattab bertemu dengan orang Yahudi Quraisy. Dia hafal Taurat. Kamu hafal Taurat ya? Iya, emang kenapa? Tolong dong tulisin buat saya. Ditulisin tuh. Selesai 3 lembar. Nih, Taurat. Ini asli Taurat. Betul Taurat. Baik. Thank you bro. Pergi menghadap Rasulullah. Bahasanya gitu ya. Pergi menghadap Rasulullah. Lalu berkata Umar kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, qad laqaitu bi akhin min Quraidah, fakataba li jawami'a min at-Taurat indah. Afala a'raduhu 'alaika ya Rasulullah? Aku tadi bertemu dengan orang Yahudi Quraisy. Karena dia hafal Taurat, aku minta dia menuliskan Taurat untukku. Boleh aku perlihatkan pada Anda ya Rasulullah? Itu Taurat dikasihkan sama Rasulullah. Rasulullah menerimanya. Umar udah ngasih sama Rasulullah, balik badan. Bangga Umar punya prestasi di hadapan sahabat. Umar. Gitu Umar. Umar tidak sadar apa yang terjadi pada Rasulullah. Yang sadar itu sahabat Sabit bin Abdillah di sampingnya dan sahabat yang lain. Umar tidak menyadari apa yang terjadi pada Rasulullah. Maka Sabit bin Abdillah di samping Umar bilang, ya Umar, afala taramma bi wajhi Rasulillah. Umar, coba lihat wajah Rasulullah, marah sama kamu. Begitu Umar melihat Rasulullah SAW, merah wajah Rasulullah, Umar sadar perbuatannya menyinggung hati Rasulullah SAW. Maka Umar merevisi perbuatannya dan mengatakan, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Tapi kata-kata Umar tidak menghentikan Rasulullah naik mimbar. Di mimbar Rasulullah bersabda, Allahu Akbar. Ini yang dikatakan Rasulullah, lau asbaha Musa fikum thumma i'tabatumuhu wa taraktumuni la dhalaltum. Andaikan pagi hari ini Musa ada di tengah-tengah kamu, lalu kamu pergi mengikuti Musa dan meninggalkan aku, sungguh sesatlah kalian. Sekali lagi Bapak Ibu, andaikan Musa ada di tengah-tengah kalian pagi hari ini, lalu kalian pergi mengikuti Musa dan meninggalkan aku sendiri di sini, sungguh sesatlah kalian. Allahu Akbar. Kenapa mengikuti Nabi Musa dikatakan sesat? Bukankah Nabi Musa Nabi Allah juga? Betul Bu? Wah, kasihan ibu-ibu, matanya sudah berat Pak. Udah berat, matanya diganjel lagi Pak. Kayaknya harus dikasih korek api nih Pak. Ada kayu api Pak? Bu, diganjel pakai kayu api Bu. Yang ini ngantuk, ganjel pakai kayu api. Sudah ngantuk, sudah diganjal masih ngantuk, bakar kayu apinya Bu. Bray, segar. Mau coba Bu? Maaf Bu ya, supaya nggak ngantuk. Gimana lanjut Bapak Ibu? Saya baru seperempat jam ini, ibu-ibu udah ngantuk. Belum? Sampai subuh? Alhamdulillah, senang saya Bu. Baik Bu, saya terusin Bu ya. Sampai mana tadi? Nah, Bapak Ibu, bukankah Nabi Musa Nabi Allah? Bukankah Taurat kitab Allah? Lalu kenapa mengikuti Musa dan Taurat dikatakan sesat? Karena ada kewajiban. Apabila ada seorang Nabi bertemu Rasulullah atau hidup di zaman Rasulullah, wajib meninggalkan tugas kenabiannya, bergabung bersama Rasulullah sebagai umat. Silakan buka Quran surat Ali Imran ayat 81-82. Allah mengambil sumpah semua Nabi dan Rasul. Apabila kalian bertemu dengan nabiku yang aku cintai, Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
tinggalkan tugas kenabian kalian, ikuti dia sebagai umatnya. Subhanallah, betapa tinggi kedudukan Rasulullah SAW. Taurat dengan Quran aja tidak boleh disandingkan. Apabila Allah sudah mengutus Rasulullah, apabila Allah sudah menurunkan Al-Quran dan Rasulullah sudah diutus ke tengah-tengah kita, haram kita menggandengkan Taurat dengan Al-Quran atau Injil dengan Al-Quran. Tapi apa yang terjadi dengan umat akhir zaman ini? Boleh saya perlihatkan sesuatu, Bapak Ibu? Boleh. Bapak Ibu masih ada? Alhamdulillah, senang saya. Kirain saya berhadapan dengan siapa ini? Bapak Ibu, ini mudah-mudahan menjadi pembelajaran bagi kita untuk kita dewasa dalam mencermati peradaban geopolitik akhir zaman ini, terutama di tengah-tengah bangsa kita. Kenapa saya katakan ini? Agar kita tidak kehilangan iman Islam kita. Di akhir zaman ini fitnah sangat dahsyat, Bapak Ibu. Saking dahsyatnya fitnah akhir zaman, orang beriman di pagi hari, sorenya kafir. Sorenya beriman, paginya kafir. Kenapa demikian? Bapak Ibu bisa menyaksikannya. Bapak Ibu hati Allah, kalau saya perlihatkan yang satu ini, Bapak Ibu. Coba. Dia telah. Bapak Ibu hati Allah, kalau saya bertanya Bapak Ibu, kira-kira beliau ini Muslim bukan? Muslim bukan? Muslim. Apa yang membuat kita yakin dia Muslim? Penampilannya. Satu pakai pecinya putih tuh, pakai peci. Di pundaknya ada sejadah. Dia pakai katokan sarung. Kira-kira baru pulang dari pasar, dari mall apa dari masjid? Kalau dari masjid pakai masker. Kalau dari mall enggak. Dari masjid apa dari mall? Dari masjid ya, habis sholat. Jadi yakin dia Muslim? Baik, kita lihat. Namanya Ahmad lagi. Jadi gimana? Yakin dia Muslim? Kita lihat. Menjadi pengikut Isa alaihissalam selama lebih dari setahun setelah keputusannya untuk mengikuti Isa al-Masih. Keluarga dan teman-temannya memperhatikan bahwa Ahmad telah menjadi orang baik. Dia menjadi seseorang yang lebih mengasihi dan bertanggung jawab dan lebih setia berdoa dan menceritakan imannya dalam Al-Masih kepada istri bersama anaknya. Mereka berkumpul bersama sebagai keluarga untuk belajar kitab suci Injil dan berdoa. Seperti Ahmad, banyak dari mereka memulainya dengan kumpulan keluarga bersama-sama istri dan anak-anak, bahkan sahabat-sahabatnya. Dengan sedapat mungkin menyelidiki dan menerapkan apa yang Isa Allah sabdakan di dalam kitab Injil, mereka akan menjadi contoh bagi yang lain untuk diikuti. Setelah beberapa bulan, beberapa dari temannya ingin juga belajar lebih banyak tentang Isa al-Masih. Mengapa dia menjadi satu-satunya nabi yang berbeda di antara semua nabi yang lain? Itu sebabnya mereka sangat ingin belajar semua kitab suci. Sekarang mereka bertemu sedikitnya sekali seminggu, tapi di luar jadwal mereka juga sering berjumpa. Bahkan di lingkungan rumahnya, istri Pak Ahmad membuat kumpulan khusus ibu-ibu. Melalui kumpulan ini, kebiasaan mereka lebih berarti. Silakan duduk Pak, langsung saja. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, marilah kita menghormati kehadiran Isa al-Masih di tengah-tengah kita, bahwa dia pernah bersabda, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namanya, ruhnya hadir di tengah-tengah kita. Kita datang dengan kerendahan hati pada Isa al-Masih, kalimatullah yang hidup dan menjadi korban bagi kita, dan kita boleh hidup dalam kebahagiaan. Malam ini sebelum kita mulai,
saya ingin memutarkan sebuah kaset yang berisi pembacaan kitab Injil dalam bahasa Arab yang dikirimkan oleh seorang saudara dari Mesir. فصلوا أنتم مثل هذه الصلاة. Ini bukan Injil Bapak Ibu. Injil sudah tidak ada. Kalaupun ada, Injil adalah Injil Barnabas. Sesuatu tentang kebaikan Allah. Saya sungguh-sungguh menginginkan waktu-waktu seperti ini bersama saudara-saudara semua. Pekerjaan saya membuat saya mengunjungi 3 kota yang berbeda. Dan sekarang saya sadar bahwa saya membutuhkan pertemuan seperti ini lebih dari yang saya perkirakan. Kira-kira 2 minggu ini, saya merasa tidak tenang dan saya sungguh tergoda untuk melakukan perbuatan yang saya lakukan pada waktu saya masih bujana, yaitu melampiaskan hawa nafsu. Saya sungguh menyesal dan malu akan pikiran kotor itu. Walaupun kali ini saya tidak sampai melakukan. Saya tahu apa yang Bapak rasakan. Bapak tidak perlu malu dengan hal itu. Katakanlah kepada Allah bahwa Bapak menyesali pikiran itu, maka Allah akan mengampuni diri Bapak di dalam nama Isa. Rahmat. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami Roh Kudus-Mu, karena kami mintanya di dalam rahmat-Mu, Isa Al-Masih, junjungan kami yang ilahi. Ya, baik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi gimana? Muslim bukan? Bukan. Lo kan udah pakai peci, pakai sarung, pakai sejadah, dan dia sholat Bapak Ibu. Bisakah disebut Muslim? Tidak. Taurat dan Al-Quran haram digabungkan. Begitu pula Injil. Ketika Allah sudah menurunkan Al-Quran, karena posisi Rasulullah SAW adalah Nabi dan Rasul, bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk para Nabi dan Rasul yang lain. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, "Laukana Musa wa Isa hayyain." Andaikan Musa ada di sana, Isa ada di sana, masih hidup, lama wusi'ahuma hatta ijba'i. Allah tidak akan melapangkan urusan mereka kecuali mereka meninggalkan tugas mereka dan datang menjadi umatku. Ini kemuliaan Rasulullah. Jangan disamakan dengan Nabi yang lain. Allahu Akbar. Ya, jadi Taurat tinggalkan kalau Quran sudah ada. Injil tinggalkan kalau Quran sudah ada. Kalau mengaku beriman kepada Allah. Jadi hari ini tidak ada yang namanya ahli kitab. Betul? Tidak ada. Yang ada mereka wajib beriman pada Nabi Muhammad. Inilah kenapa Nabi Isa nanti tidak menjadi imam salat ketika turun di akhir zaman. Saat itu umat Islam berada di masjid yang bermenara putih. Innakum tastami'una lituqimus salata al-fajr fil masjidil haram inda syakil masjid. Umat Islam nanti akan sholat berjamaah subuh di sebuah masjid yang bermenara putih di Damaskus Timur. Di masjid itulah Nabi Isa akan turun. Ya. Wa imamukum minkum, imam kalian adalah seorang di antara kalian. Wa qad uqimatis shalah, dan sholat sudah dikumandangkan, sholat subuh sudah iqamah. Wa huwa yusawwi sufufakum, dan Imam Mahdi ini meluruskan sholat kita. Sawwu sufufakum, taruh sholatnya dulu, luruskan rapatkan shaf. Ketika beliau meluruskan dan merapatkan shafnya, maka turunlah Isa bin Maryam alaihi salam indal manaratil bayda, di samping menara putih Bapak Ibu. Ada janahain malakain, memegang sayap 2 malaikat. Ya. Lalu beliau turun. Al-Mahdi mengatakan, "Ta'al ya Nabi Allah, sholli lana." Mari Nabi Allah, imami kami salat. Imam Mahdi mundur. Dikira Imam Mahdi dan semua jamaah Nabi Isa menjadi imam. Ternyata Nabi Isa ke belakang mendorong Imam Mahdi. La taqaddam hadhihi uqimat lak. Kamu ke depan. Ini qomat untuk engkau. Tukramatullah yada hadhil ummah. Kemuliaan yang Allah berikan kepada umat ini. Allahu Akbar. Bayangkan Nabi Isa, Nabi Ulul Azmi, makmum di belakang Imam Mahdi. Inilah kemuliaan orang yang mengikuti Quran dan Sunnah di akhir zaman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Andaikan yang memimpin penegakan Quran dan Sunnah dari Payakumbuh seluruh dunia ada Nabi Isa, pasti dia makmum kepada pemimpin.
Karena wajibnya Nabi dan Rasul yang lain apabila hidup di zaman Rasulullah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Baik. Nah, inilah tingginya kedudukan Rasulullah dibandingkan Nabi dan Rasul yang lain. Maka betapa banyak keutamaan yang Allah berikan pada umat ini gara-gara kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu bangga menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bangga. Jika nanti mau bertemu dengan Rasulullah, apa yang Bapak Ibu lakukan? Salawat. Ya. Dengan salawat? Yakin dengan salawat kita akan bertemu dengan beliau? Yakin insyaallah. Kalau kita bersalawat sama-sama. Mau? Ikuti saya Bapak Ibu sekalian. Sallallahu ala Muhammad. Ya, sama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Lagi, teruskan. Ashraqal badru alaina. Teruskan. Fantafas minal budur wajaba syukru alaina madanillahi dahi. Lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Dua kali lagi, ya. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Terus. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Terus. Anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Terakhir. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Salawat kita ini bukti tanda cinta kita kepada beliau. Betul. Mudah-mudahan cinta kita ini mempertemukan kita dengan beliau nanti. Amin. Baik. Kapan kita akan bertemu Rasulullah? Abu Dzar Al-Ghifari pernah bertanya, "Ya Rasulullah, jika kita sudah berpisah karena kiamat, apakah di akhirat kita akan bertemu kembali ya Rasulullah?" "Ya Abu Dzar, kita akan bertemu kembali." "Di mana kami bisa bertemu dengan Anda?" "Aina ukhatimuka ya Rasulullah?" "Di mana kami bisa bertemu dengan Anda ya Rasulullah?" "Kamu bisa cari aku di titian sirat. Jika aku tidak menemukan Anda, illam ajid, jika aku tidak menemukan Anda, afil mahsyar. Engkau bisa cari aku di padang mahsyar. Illam ujiduka, jika aku tidak bertemu dengan engkau, aina ya Rasulullah?" Di Telaga Muhammad engkau pasti bertemu dengan aku. Baik Bapak Ibu, boleh saya cerita tentang padang mahsyar? Bapak Ibu dirahmati Allah. Yaumul Mahsyar adalah hari yang ketiga dari 7 hari kita bertemu dengan Allah. Meninggalkan dunia sampai kita bertemu dengan Allah. Yang pertama Yaumul Sa'ah, hari hancurnya alam semesta. Yang kedua Yaumul Ba'as, hari dibangkitkannya di padang mahsyar. Kita di padang mahsyar. Hari yang ketiga
yaumul mahsyar, hari dihimpunnya semua umat manusia dari Nabi Adam sampai manusia terakhir Allah ciptakan. Hari yang keempat yaumul hisab, hari Allah perlihatkan amal perbuatan kita, walaupun sebesar biji zarah akan Allah perlihatkan pada kita. Dan hari yang kelima adalah yaumul mizan, setelah Allah pisahkan kebaikan dan keburukan di yaumul hisab, Allah timbang kebaikan dan keburukan kita di hari yang kelima, yaumul mizan. Setelah ditimbang, maka Allah balas amal ibadah kita, amal perbuatan manusia. Ada neraka wel, neraka saqar, neraka hawiyah, neraka hutamah, neraka sa'ir, neraka jahim, paling bawah neraka jahannam. Manusia yang terpeleset dari jembatan itu akan melayang-layang selama 76 tahun. Setelah 76 tahun baru dia jatuh ke dasar neraka. Terbayang berapa juta kali dia berubah, terbakar, hangus, mati, terbakar, hangus, mati, terus dihidupkan lagi. Begitu dan begitu. Kemudian di hari yang ketujuh adalah yaumul akhir. Disebut yaumul akhir karena tidak ada hari sesudah itu. Atau disebut juga dengan yaumul khulud, hari kekekalan. Karena siapa yang masuk surga dan masuk neraka di hari itu kekal abadi. Kita bicara satu hari saja, yaumul mahsyar. Yang mau jepret silakan. Ini hari yang pertama. Sekarang sudah canggih, tidak perlu ditulis, dijepret saja pakai kamera. Sudah cukup? Baik, hari yang kedua. Atau ini nanti dikubur. Ini bagi orang beriman. Dan ini di dalam kubur bagi orang yang kafir. Kemudian ini hari yang kedua, yaumul ba'ats, hari dibangkitkannya manusia di padang mahsyar menurut kondisi kematian mereka. Ada yang mati ketika sujud, maka Allah bangkitkan di padang mahsyar dan yaumul ba'ats dalam keadaan sujud. Mati ketika berzina seperti Isof dan Nailah yang patungnya disimpan di bukit Sofa dan Marwah, mati dibangkitkan nanti di yaumul ba'ats dalam keadaan berzina. Pertanyaannya, kita dibangkitkan dalam kondisi apa nanti? Insya Allah dalam keadaan syahid di jalan Allah. Betul Bang ya? Siap mati syahid? Mau abang duluan saya belakangan atau saya belakangan abang duluan? Sama-sama? Siap sama-sama. Baik, hari yang ketiga yaumul mahsyar. Hari digiringnya manusia di padang mahsyar selama 50 tahun, 50.000 tahun. Yuhsyarun nasu fil mahsyari hufatan uratan ghurlan wa hum yata'allaquna bi uruqihim. Manusia akan digiring di padang mahsyar selama 50.000 tahun dalam kondisi satu, tanpa alas kaki. Jadi sebanyak apapun ibu-ibu alas kakinya, nanti alas kakinya sama Bu kita dengan saya dengan ibu-ibu. Ya, yang ada di rumah gak akan sampai ke padang mahsyar. Alas kaki kita sama nanti. Kira-kira apa? Alas kakinya Bang? Bukan Batak, bukan Weidenman, bukan Nickerman, tapi Nyekerman. Itu mereknya nanti. Kalau nyeker berarti tanpa alas kaki. Uratan dalam keadaan telanjang bulat. Siti Aisyah yang tadinya nangis mendengar Rasulullah menjelaskan hari kiamat, begitu mendengar Rasulullah cerita laki-laki perempuan telanjang tanpa pakaian Pak Bu, uratan. Siti Aisyah tersenyum. Rasulullah, hakan bidul libas? Betul ya Rasul, tanpa pakaian? Ya Aisyah, terbang. Hakan bidul libas? Telanjang nanti kita di sana. Rasulullah, idan ar-rijalu wan nisa yanzuru ba'dahum ba'dan. Ya Rasul, itu nanti laki-laki sama perempuan saling melihat. Benar kamu. Apakah sempat nanti kita begitu? Tidak. Maka Rasulullah kemudian menjawab, ya Aisyah, al-amru yawmaidin asyaddu min ayyahumahum dhalik. Aisyah, perkara pada saat itu dahsyat luar biasa. Manusia tidak akan sempat lirik kanan dan kiri. Maka Rasulullah membaca surat Al-Qiyamah. Nangis para sahabat ketika Rasulullah membaca surat Al-Qiyamah. La uqsimu bi yawmil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah ayahsabu al-insanu an yafjura amamah. Terus dibaca sampai pada ayat nangis para sahabat. Wujuhun yawma idin
menghadap ke depan, wajah mereka akan melihat Allah Tuhan mereka. Jadi tidak ada yang sempat dari kanan dan kiri, Bapak Ibu. Saking dahsyat urusan kita nanti di padang mahsyar. Dan kita digiring dalam kondisi bercucuran keringat. Wa minhum man yamuru ala akibai, ala ka'bai. Di antara mereka ada yang sampai kedua mata kakinya. Ini orang yang amal baiknya masih banyak. Ya. Tapi dia tetap tergenang oleh keringat. Wa minhum man yamuru ala raqbatayhi. Ada yang sampai kedua lututnya. Aw ila wasatihi, atau sampai pada pusarnya. Kebayang dia berendam di keringatnya sendiri. Saking dahsyatnya matahari panas hanya 1 mil saja, dan mataharinya ada 7. Wa minhum man aljamul uruqa iljaman. Di antara mereka ada yang tenggelam dengan keringat. Bapak Ibu rahmati Allah. Di padang mahsyar itu kabar gembira dari Rasulullah. Orang-orang beriman tidak lama nanti di padang mahsyar. Lahum sa'atun qalilah. Bagi orang beriman hanya sekejap saja di padang mahsyar. Sementara orang kafir 50.000 tahun. Satu harinya di sana 1000 tahun di dunia. Jadi berapa lama? 50.000 dikali 365 dikali 1000 berapa? Ya, sekian dan terima kasih. Saya nggak bisa ngitung. Nah, di saat itulah ada orang-orang yang mencari-cari syafaat. Datang mereka pada Nabi Adam. Ya Adam, anta abuna al-awwal, anta abuna al-ula. Fashfa' lana bi syafa'atika hatta nunajjina min 'adzabina. Wahai Adam alaihissalam, Anda adalah bapa kami yang pertama. Tolong syafaati kami agar kami terbebas dari dosa-dosa kami. Apa jawaban Nabi Adam? Kaifa usyafi'ukum? Bagaimana aku akan mensyafaati kalian? Aku pun tidak yakin punya syafaat membebaskan diriku dari api neraka. Lau indi syafa'ah, andaikan aku punya syafaat, lau syafi'u ibni Qabil, pasti aku akan syafaati dulu Qabil anakku. Dia membunuh adiknya Habil. Pergilah engkau pada Nuh, mungkin Nuh punya syafaat untuk kalian. Kira-kira pakai apa, Bu? Pak, nggak ada Grab, nggak ada Gojek di sana, Bu. Nggak ada taksi. Ribuan tahun mereka mencari Nabi Nuh. Ketemu sama Nabi Nuh. Ya Nabi Nuh, Anda adalah Rasul kami yang pertama, Rasul Allah yang pertama. Tolong syafaati kami agar kami bebas dari dosa-dosa kami, agar kami tidak masukkan ke dalam neraka. Bagaimana aku mensyafaati kalian? Aku saja belum tentu mensyafaati Kan'an, anakku, dia tidak beriman. Pergilah kepada Ibrahim, mungkin Ibrahim punya syafaat untuk kalian. Pergi kepada Nabi Ibrahim. Kira-kira Nabi Ibrahim punya syafaat tidak? Andaikan aku punya syafaat, tentu aku akan syafaati dulu ayahku. Dia pembuat berhala. Pergi aja pada Musa, mungkin Musa syafaat punya. Sama Nabi Musa datang enggak ngasih. Nabi Isa pun sama. Kata Nabi Isa, pergilah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Insya Allah beliau punya syafaat untuk kalian. Semangat mereka mencari Nabi Muhammad. Berapa lama Bapak Ibu kesana kemari? Allahu Akbar. Lalu mereka melihat ada cahaya dan tertulis jelas itu Rasulullah SAW di sisi telaga. Ini kata Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, Inna likulli nabiyyin wa rasulin hawdun fil mahsyar alladhi yusamma bi asma'ih. Sesungguhnya bagi para nabi dan rasul ada telaga nanti di padang mahsyar. Tiap nabi satu telaga yang diberi nama dengan nama-nama mereka. Ada telaga Adam, ada telaga Nuh, ada telaga Ibrahim, ada telaga Musa, dan ada telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ana faradtukum 'alal haud, dan aku akan mendahului kalian menuju telaga itu. Wa innakum satariduna, kalian akan sampai ke telaga itu nanti. Wa man waradahu syariba minhu, siapa yang sampai di telagaku dia pasti meminumnya. Wa man syariba minhu, dan siapa yang berhasil minum di air telaga itu, walau zam'atan minal ma', walaupun hanya seteguk, la yazba' ba'dahu abada hatta yadkhulal jannah, tidak akan haus selamanya sampai masuk ke dalam surga. Itu orang yang berhasil meminum air telaga itu walaupun seteguk.
Bapak Ibu rahmati Allah, ada satu amalan yang hari ini harus kita waspadai. Kalau kita tidak waspada, kita bisa kehilangan kesempatan untuk menikmati telaga itu. Bahkan diusir sama Rasulullah SAW. Kira-kira amalan apa yang harus kita waspadai? Ya Pak? Bid'ah. Bukan. Bid'ah. Bisa. Ada yang lain yang lebih berbahaya, Bang. Dan ini tidak serasa. Kalau bid'ah mungkin orang yang paham bisa meninggalkan, tapi ini bisa menyerang siapapun. Bahkan orang yang cerdas dan pintar pun bisa kena. Bukan. Kalau saya bahas kira-kira tersinggung nggak? Janji ya nggak akan tersinggung ya. Ada yang jawab. Kalau saya bahas tersinggung nggak nanti? Tidak, yakin? Jadi jangan tangkap saya ya. Tetap mau ngundang saya ke sini? Benar? Boleh saya sampaikan? Ala innahu satakunu ba'di umara. Ingatlah, sepeninggalku nanti akan banyak muncul di tengah-tengah kalian pemimpin-pemimpin yang banyak. Tuh lihat di pinggir jalan banyak fotonya. Ala satakunu ba'di umara. Sungguh akan muncul di tengah-tengah kalian pemimpin-pemimpin dalam jumlah yang banyak. Man saddaqahum bikadibihim wa annahum ala zulmihim falaysa minni walastu minhu walaysa biwaradin alayya al-haud. Selesai Bapak Ibu, sekian. Kalau saya terjemahkan nanti saya ditangkap. Harus saya terjemahkan? Janji tidak akan tersinggung? Harus saya sampaikan. Kalau saya tidak menyampaikan, Allah murka pada saya nanti di akhirat. Lebih baik saya kehilangan dunia daripada aku kehilangan akhirat. Betul? Takbir. Mulai semangat itu. Lanjut. Ingatlah, sepeninggalku akan banyak ada pemimpin di tengah-tengah kalian. Barang siapa yang membenarkan kedustaan pemimpinnya dan menolong kebijakan zalimnya, maka dia bukan umatku dan aku bukan bagian darinya. Aku berlepas diri dari dia dan dia tidak akan pernah menikmati air telagaku. Mohon maaf, saya agak serius Bapak Ibu, biar sampai ke walaupun tidak pakai mic. Ini ke dalam. Jelas Bapak Ibu? Sudah jelas pemimpinnya dusta. Sudah jelas pemimpinnya dusta dan berbohong demi dia mendapatkan jabatan dan kenaikan pangkat atau ingin mendapatkan dunia. Maka apa yang terjadi? Padahal telah dekat antara dia dengan Rasulullah. Dia sudah hampir dekat sama Rasulullah. Rasulullah melambaikan tangannya. Khalifan baini wa baina. Hanya bismillah. Kamu sudah dekat kembali, kamu berhausan. Kamu sudah dekat aku. Mari di sini. Tapi apa yang terjadi? Tatkala dia mendekat ke Rasulullah SAW, Allah menghijab antara dia dengan Rasulullah. Rasulullah menjerit, ya Limana hajabta baini wa baina. Ya Allah, kenapa kau hijab antara aku dan dia? Wahai ummati, wahai ummati, dia umatku ya Allah. Arifuhu wa yarifuni. Aku kenal dia dari wudunya, dari ibadahnya, dan dia pun mengenal aku nabinya. Lalu malaikat menerangkan kepada Rasulullah, kalau orang ini membenarkan kedustaan pemimpinnya demi pangkat, demi jabatan, demi dunia, dan orang ini menolong kebijakan zalim pemimpinnya demi harta dunia, begitu Rasulullah tahu, usir orang itu. Sumpah dengan badan, pergi jangan aku. Malaikat seret dia. Allah. Mau kehilangan pangkat jabatan atau kehilangan kesempatan memasuki surga? Mohonlah Bapak Ibu, harus selesai. Apapun resiko. Gara-gara saya ceramah ini di depan kantor gubernur, saya ditangkap.
Tapi saya tidak tahu. Lebih baik saya kehilangan dunia daripada saya kehilangan kesempatan bertemu Rasulullah SAW. Sudah? Pilih mana? Pilih dunia apa pilih Rasulullah? Ingat, Allah Maha Melihat. Allah Maha Melihat. Dan Allah akan menagih begitu kita keluar dari sini. Allah akan menagih komitmen kita. Allah pakai berapa? Saya sudah bilang tadi. Sampaikan jangan. Kalau saya sampaikan tidak akan tersinggung. Saya sudah bilang betul. Hari ini Allah menguji kecintaan kita kepada Allah. Hari ini kita diuji kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Baik, baik. Mohon maaf ini saya sampaikan. Inilah tanggung jawab kami ketika kami mengetahui. Berat memang bagi kami menyampaikan, tapi demi Allah kami harus menyampaikan. Betul. Rasulullah SAW pernah membandingkan antara nilai dunia dan akhirat. Allah, ma dunia fil akhirah. Demi Allah, tidaklah nilai dunia dibandingkan dengan akhirat. Illa masalama yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yamih. Melainkan seperti seseorang di antara kalian mencelupkan telunjuknya ke lautan. Kalian sudah tidak terjadi. Perhatikan dengan apa telunjuk lalu. Air yang nempel di telunjuk kita itulah dunia dan isinya. Dan air lautan itulah akhirat kita. Mungkin kita jawab. Air yang nempel di telunjuk akhirat. Bagaimana kita menikmati air yang ada di telunjuk? Ada orang minum dengan gini. Ada tidak? Tidak ada. Kalau bagaimana kita menikmati air dalam telunjuk? Hanya dijilat saja. Betul? Bisakah haus dan dahaga kita hilang hanya dengan menjilat air? Tidak. Itulah dunia. Sebanyak apapun dunia yang kita punya, tidak pernah ada menghilangkan haus dan dahaga kita. Nafsu kita tidak akan pernah cukup dengan sepenuh dunia ini. Tapi akhirat lebih dari kata puas. Baik, saya sampaikan akhirat. Mau saya bahas akhirat? Saudara Bapak Ibu, apa saya terlalu ekstrim? Tidak. Tapi tetap nanti mengundang saya lagi kan? Baik, nanti saya undang lagi kembali. Mohon maaf Bapak Ibu, saya harus menyampaikan ini agar tidak salah memilih dan memilih. Inilah kondisi hari bersama, dan inilah tanda kiamat telah dekat. Inna min asyrati sa'ah. Inna dari tanda kiamat telah dekat kejadian kepada kalian. Antifa'al asy'ar wa tulul akhir. Ingatlah, dari tanda kiamat telah dekat kepada kalian. Orang-orang buruk akan memimpin dunia, orang-orang terbaik disingkirkan. Surat ke-20. Di mana? Di negeri tak berada. Di negeri autopilot saja. Dalam film Indonesia nanti kita. Bapak Ibu dapat baik. Mohon maaf ini saya kepada siapapun, termasuk kepada para pemimpin, agar kita tidak salah dalam memilih pemimpin, karena pilihan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Inilah akhirat. Allah Azza wa Jalla menyampaikan, "Alhamdulillah nasyarakat." فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Maka tidak ada siapapun yang tahu apa yang Allah sembunyikan untuk mereka dari sesuatu yang indah di pandangan mata mereka di surga nanti, sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan ketika mereka di dunia. A'adatu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at
Aku sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh sesuatu yang mata belum pernah melihat keindahannya. Orang ini sudah syahid. Beliau sudah syahid di Suriah, Bapak Ibu. Sudah syahid, sudah wafat, tapi wajahnya masih seperti ini. Teman-temannya menutup kembali wajahnya. Sudah ikhwan, saudara, sudah tutup. Ditutup sampai 30 menit. Lama dibiarkan. Orang-orang penasaran, apakah dia masih tersenyum? Dibuka lagi, ternyata dia masih tersenyum. Sampai dikuburkan, wajahnya masih tersenyum. Kira-kira apa yang dilihatnya? Surgakah atau nerakakah? Sekali lagi, saya bertanya dari iman Islam saya. Tolong jawab dengan iman Islam, dengan keyakinan kita. Surga atau neraka yang dilihatnya? Allahumma fashal, ya Allah, saksikan ya Allah. Ini ada terjemahan, sama-sama ada terjemahan. Boleh kita simpan di atas. Ini adab kita terhadap Al-Quran. Kalau Quran yang tidak ada terjemahannya, ada Quran terjemahan yang tanpa terjemah di atas. Tidak boleh menyimpan apapun di atas Quran. Hormati diri kita Allah. Baik. Kira-kira apa yang dilihat? Saya teringat kepada cerita sahabat Rasulullah SAW yang bernama Sa'ban. Sa'ban ini tidak punya keistimewaan sebagaimana sahabat yang lain. Tapi ada hal yang unik pada dia. Setiap kali orang datang ke masjid, dia sudah ada duluan di masjid. Dan kalau dia sudah ada di masjid, dia nggak ngambil di tengah, nggak ngambil di sana belakang, tapi ngambil di sudut depan sana. Sampai orang-orang tahu itu tempatnya Sa'ban. Jadi tidak ada yang berani menempati. Termasuk Rasulullah SAW tahu itu tempatnya Sa'ban. Jadi kalau Rasulullah masuk ke masjid, oh ada Sa'ban. Suatu hari sholat subuh berjamaah, Rasulullah SAW masuk masjid tempat Sa'ban kosong. Aina Sa'ban? Kemana Sa'ban? Mau itu hobi makai ini? Kenapa tempatnya kosong? Bro, kamu tahu nggak di mana Sa'ban? Tahu? Coba saya miss call dulu. Miss call Sa'ban. Berapa? Coba WA. Udah? Dan dicetak. Bilal, tunggu sebentar. Mungkin dia lagi di jalan. Rasulullah sholat sunnah. Selesai sholat sunnah, Sa'ban juga datang. Bilal, akhirnya sholat. Komat Bilal, dirikan sholat. Bilal pun komat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Komat Bilal. Selesai komat sholat. Selesai sholat, Rasulullah membalikan badannya. Masih juga kosong. Kenapa? Man minkum ya'rifu aina baituh? Siapa di antara kalian yang tahu di mana rumahnya? Ada ya Rasulullah. Aku tahu di mana rumahnya Rasulullah. Rafiquni ilaihi, antar aku ke rumahnya. Subhanallah. Inilah figur pemimpin yang baik. Ya. Pertama dia melihat umatnya adalah di masjid, bukan di mall. Bukan di jalan ketika sepeda bareng. Tapi di masjid. Karena ciri orang terbaik, umat terbaik ada di masjid ketika sholat subuh. Dan pemimpin yang terbaik adalah pemimpin yang memimpin umatnya sholat subuh berjamaah. Betul? Allahu Akbar. Kemarin di Riau, di Rohil, di Rombol, amirnya, bupatinya selalu sholat subuh berjamaah. Di situ dia kontrol mana si fulan. Nah itu ciri pemimpinnya hebat. 4 jempol saya. Lanjut Bapak Ibu. Lanjut. Sholat subuh selesai jam berapa? Jam 6 Pak. Jam 6. Rasulullah SAW dengan sahabat jalan kaki itu sampai di rumah sahabat 4 jam berikutnya. Jam 10 baru sampai. Dari mana ke mana ini? 4 jam jalan kaki. Dari sini ke Bukit Tinggi. Bapak Ibu, Allahu Akbar. Dari Bukit Tinggi ke Payakumbuh, sholat gak ketinggalan.
Allahu Akbar. Cuma subuh itu dia dah sholat berjamaah, padahal rumahnya di Bukit Tinggi. Sampai di rumahnya Rasulullah mengetuk pintu rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Istrinya membuka pintu rumahnya. Masya Allah, marhaban bi baiti ya Rasulullah. Selamat datang di rumah kami Rasulullah. Ada apa? Bagaimana angin apa yang membawa Anda sampai di rumah saya? Ada baitu Sa'ban. Ini rumahnya Sa'ban. Ayo ya Rasulullah, ana zawjatu. Saya istrinya ya Rasulullah. Istrinya. Aina Sa'ban? Ma ra'aitu fi salati subhi al-yawm. Khaliyan makanu. Aku tidak melihat dia salat subuh berjamaah, tempatnya kosong. Mana Sa'ban? Umatnya enggak salat subuh berjamaah, ditanya, "Hai pemimpin yang jempol." Betul? Itu dia. Mana si fulan? Ditanya begitu, nangis istrinya. Bau. Nangis istrinya. Jangan-jangan bertengkar. Hus. Tuh, hus. Maka istrinya menjawab, "Ya Rasulullah, qad tawaffahu hadha as-sabah wa qad takhallasna min dafni." Ya Rasulullah, Allah mewafatkannya subuh tadi dan kami baru selesai memakamkannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Satu-satunya penyebab dia tidak sholat subuh berjamaah ke masjid, kematian. Lah kita, bro, mana kemarin nggak sholat subuh bro? Sakit pinggang. Bro, kenapa nggak sholat subuh? Mesti. Jogging 5 km duluan dia di depan. 100 meter ke masjid ada. Mungkin harus dibawa pakai pasaran. Bapak Ibu, kemudian istrinya bertanya, "Ya Rasulullah, ada ya soalan nakal? Mau sama ya Rasulullah? Boleh saya bertanya ya Rasulullah?" Tafadhali. Kenapa? Silakan. Ta'ajjabna ya Rasulullah bi. Ada salasati ahwal. Ya Rasulullah, kami heran kepadanya dalam 3 hal. Apa maksudnya? Sebelum Sa'ban wafat, Allah mencabut nyawanya. Dia berkata 3 kali. Sambil melihat wajahnya ke langit seperti itu. Dia wajahnya aneh dan menyesal. Wah, di mana lebih baik? Aduh, kenapa tidak lebih jauh rumahku? 1. Yang kedua, wah di mana saya menjadi? Aduh, kenapa tidak yang baru yang aku kasihkan? Yang ketiga, di mana saya bikuli? Kenapa tidak semua aku sedekahkan? Setelah itu dia mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Langsung dia meninggal. Tapi wajahnya seperti itu. Rasulullah tersenyum lalu membacakan surat Qaf ayat ke-22. Mohon maaf saya membacanya Bapak Ibu. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna anka ghita'ak. Fakashafna anka ghita'ak fabasarka al-yawma hadid. Sungguh engkau telah lalai. Engkau telah lupa, hai manusia, kalau engkau akan datang bertemu dengan aku. Dunia yang kau punya membuat kamu lupa, kamu akan mati menghadapku. Fakashafna ankal hijab, fakashafna anka ghita'ak. Hari ini aku buka semua hijab antara kamu dengan akhiratmu. Fabasaruka al-yawma hadid. Hari itulah di saat kamu sakaratul maut, jelas pandanganmu tajam. Bapak Ibu, ketika seseorang sakaratul maut, Allah buka semua hijab, maka tidak ada batas antara dia dengan akhiratnya.
Allah perlihatkan tempat seseorang di akhirat ketika dia sakaratul maut. Ini buktinya. Amal ula limana huwa yakun, wah limana sabi ba'id. Adapun yang pertama, kenapa dia berkata, aduh kenapa tidak lebih jauh? Allah berkata kepada sahabat, ya sahabat, lanjut ya. Bu lanjut bu. Insyaallah paling lama sampai jam 10. Ya lebih dari jam 10. Ini terakhir Pak ya. Aja pagi. Saya bisa pulang Pak. Hebat. Diperlihatkan kebaikan-kebaikan yang menyebabkan dia masuk surga. Kamu masih ingat? Rumahmu di Bukit Tinggi, kamu sholat ke Al-Muhsinin di Payakumbuh. Itu yang dilihat ya Bapak. Maka dia menyesal, kenapa tidak lebih jauh rumahnya sehingga surganya bisa lebih indah. Alhamdulillah, di sini saya paling jauh. Yang kedua, apa saya? Limana huwa yakun, wah, limana laysa lijadid. Yang kedua, kenapa dia berkata, aduh kenapa bukan yang baru yang aku kasihkan. Suatu hari sahabat mau sholat subuh ke masjid 4 jam dari Bukit Tinggi ke Kota Baru Simalungun 4 jam. Sholat subuh jam kalau jam 5 berarti jam 1 dia keluar untuk sholat subuh. Mau sholat subuh ke masjid berangkat jam 1 malam. Lah kita udah komat baru berangkat. Padahal rumah samping masjid. Udah komat baru berangkat. Orang udah mau salat baru datang. Nah, itu kita. Kita apa mereka? Kita dan mereka. Ketika berangkat sampai ke masjid, dekat masjid dia melihat ada orang terbucur jatuh tidur di terlentang di pinggir jalan. Kedinginan. Allahu Akbar. Kenapa? Dia pakai 2 mantel. Mantel yang baru di dalam, mantel yang jelek yang sudah sobek di luar. Orang itu kedinginan. Ya Allah, itu mantel yang dibuka yang mana? Yang jelek, yang sudah sobek dibungkuskan. Ayo Pak. Dibungkusin supaya tidak dingin. Dibawa ke masjid. Berhasil dia sholat berjamaah. Bahkan bisa sholat sunnah. Hei sahabat, aku ridho dengan perbuatan itu. Kau selamatkan hambaku dari kedinginan pagi. Bahkan dia bisa menyembahmu sempurna 2 rakaat. Aku ridho dengan kamu. Nih surga bagimu. Bukan yang aku kasihkan mantel yang sudah sobek. Kenapa bukan yang baru yang aku kasihkan? Pasti sudah lebih indah dari ini. Yang ketiga, wasalis limana huwa yakun, wah limana laysa bifuli. Yang ketiga, kenapa dia berkata, aduh kenapa tidak semua aku kasihkan? Kenapa tidak semua aku kasihkan? Dia berkata, nih kata Rasulullah, Allah perlihatkan kepada sahabat, kamu masih ingat? Di saat kamu pulang ke masjid, maka kesukaan sahabat itu adalah roti kane yang ada rendang padang sama susu kambing. Begitu dia memakan itu roti, orang pengemis jauh syikhun kabir rajulun ajuz, datang seorang pengemis. Ya sendiri masalah antuk si muta'anaka kan saya ayah makan tuh masyarakat. Tuhan, sudah kiranya Tuhan memberi aku makan sedikit saja. Sudah 3 hari aku tidak makan. Makan sini. Udah Pak. Nah itu roti dibagi 2. Pak, setengah Bapak, setengah saya. Air minumnya dibagi 2. Pak, berapa? Aku ridho dengan perbuatanmu itu, ya sahabat, kata Allah. Kau selamatkan hamba
aku dari kelaparan. Nih, aku balas dengan surgamu yang ini. Gimana? Nah, itu ini. Ya Allah, padahal cuma sebesar aku berikan. Kenapa tidak semua aku berikan? Pasti surga lebih indah. Jadi Bapak Ibu, apapun yang kita keluarkan, apakah akan hilang dari kita? Tidak. Dia akan kembali kepada kita. Sebanyak yang kita keluarkan, bayangkan jika yang kita keluarkan di jalan Allah, semua yang kita punya itu akan lebih banyak daripada orang lain nanti di akhirat. Jadi gimana? Tadi sedekahnya kurang, tambah ya. Baik Bapak Ibu, silakan. Saya milih Bapak Ibu sekalian. Ini closing dari saya. Atau sebelum saya closing ada yang bertanya Bapak Ibu? Sebetulnya ada satu hal yang ingin saya lakukan ketika saya datang ke Payakumbuh. Dan ini saya merasa ada tanggung jawab yang harus saya tunaikan. Walaupun demi Allah saya tidak pernah menyampaikan itu. Ini adalah fitnah media kepada saya. Demi Allah, saya tidak pernah mengatakan di Payakumbuh 15 Ramadan 2020 akan terjadi dukhon. Itu fitnah. Ada orang yang ingin menjatuhkan saya. Dia enak saja mengambil semenit dari ceramah saya lalu dikasih judul yang eye-catching biar viewernya banyak. Dia yang enak dapat bonus dari YouTube, tapi saya yang diserang sama mereka. Saya tuntut dia di hadapan Allah. Allahu Akbar. Saksikan Bapak Ibu, saya tuntut dia di hadapan Allah. Saya tidak pernah mengatakan bahwa akan terjadi 15 Ramadan. Baru sekali saya cerita ceramah di Payakumbuh dan saya tidak pernah menyampaikan itu. Betul Bang? Bang Yoga saksinya. Bang juga saksinya. Om saya. Oh iya, ya Bu. Boleh Bu, boleh Bu. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebentar Bu, biar lain dengar Bu. Ya Bunda, balik Bunda saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, yang mau saya tanyakan mengenai pemilu. Sebentar lagi kami dari Kabupaten maupun Kota ini akan mengadakan pilkada. Otomatis kami disuruh memilih. Kami lihat calon yang akan kami pilih semua berdasarkan bayar pakai duit, pakai sombongan namanya biar bisa dia duduk di atas dulu. Semuanya Bu. Umum semuanya harus bayar ke partai. Melihat yang demikian, kami lihat rasanya nggak ada yang bisa kami pilih begitu. Apakah kami berdosa tidak memilih? Atau kami biarkan pemimpin yang kan tidak kami pilih itu menjadi pemimpin yang zalim menurut kami? Bagaimana sebaiknya tindakan kami Pak Ustaz? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bunda, terima kasih Bunda atas pertanyaannya. Ini sudah masuk ranah politik Bunda, politik praktis. Berat untuk saya menjawab karena ini sudah masuk kepada ranah politik. Boleh saya menjawab tanpa mic? Boleh. Terdengar segini Bunda? Ya udahlah, saya pakai aja. Apapun resiko. Bapak-Ibu mati Allah. Hari ini di tempat kita tinggal, siapakah yang paling berpengaruh pada diri kita? Presiden kita atau Rasulullah SAW? Kenyataan hari ini. Pemimpin. Betul. Apakah pemimpin kita berkuasa atas diri kita atau Rasulullah? Rasulullah apa pemimpin kita? Rasulullah. Bapak Ibu berani berkorban jiwa, raga, nyawa untuk presiden kita? Tidak. Untuk Rasulullah? Itulah kekuasaan. Itulah pemimpin. Salahnya umat Islam hari ini tidak bisa membedakan pemimpin dan penguasa. Rasulullah bukan penguasa.
Rasulullah bukan raja, Rasulullah bukan kepala negara. Fitnah jika Rasulullah dikatakan demikian. Bapak Ibu, ini gaya-gaya saya seperti ini. Jangan kaget Bapak Ibu ya. Jangan tersinggung. Jangan tersinggung Pak. Kan udah bilang kan. Bapak Ibu betul. Baik. Rasulullah itu pengembala umat, bukan penguasa. Baik, Bapak Ibu sekalian.